وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Lain-lain atau kaidah kecilnya, itu kaidah pertama, al-aslu fil adah al-ibahah. Hukum asalnya dalam adat istiadat selain ibadah itu adalah boleh. Jadi apapun selain ibadah itu boleh. Nah, makanya tadi orang nyontohkan sholawatan antara adzan dan iqomah kok terus dia mengatakan boleh, wong itu sholawatan baik kok kemudian dilarang. Loh, itu bagian dari ibadah, bukan bagian dari adat, itu bagian dari ibadah. Kenapa? Loh, orang sholawatan dia berharap pahala kok. Kemudian dia meletakkannya antara adzan dan iqomah kok. Dan dia mengkhususkan di situ setiap adzan dan iqomah sholawatan terus itu. Maka datangkan dalil. Kalau kemudian mengatakan ini adat gitu kan, coba kamu nggak sholawatan, kira-kira gimana hatimu? Nggak tenang toh. Nah, maka dengan kamu pengen mendapatkan ketenangan, dengan kamu pengen mendapatkan pahala atas apa yang menjadi perbuatan kamu itu, ya, dan itu ada urut-urutannya, maka itu bagian dari ibadah, butuh dalil. Nah, begitu kemudian konteksnya adalah yang nggak rutin dikerjakan, nggak ada waktu tertentu yang dikhususkan, ya, tapi bebas dilakukan, maka itu bisa dianggap sebagai iadat istiadat, maka itu diperbolehkan. Itu, ya. Jadi kalau itu diperbolehkan, maka ya apa? Contoh, apa nih? Main bola. Boleh apa enggak? Hah? Olahraga Nabi SAW kan berkuda. Olahraga Nabi SAW itu kan, apa namanya, berenang. Olahraga Nabi SAW itu kan memanah. Bermain bola boleh enggak? Maka kembali kepada ini. Al-aslu fil adat al-ibahah. Hukum asal dalam adat, maka diperbolehkan. Boleh main bola. Yang enggak boleh, main bola pakai taruhan. Enggak boleh. Ya. Jadi main bolanya boleh gitu kan. Kenapa? Main bola bebas. Mau pagi boleh, mau siang boleh, ya mau maghrib nggak boleh lah pas waktu sholat. Mau sebelum maghrib, pas sore, habis asar boleh. Nah kalau ini main bolanya dikhususkan, ya toh, main bolanya itu khusus dilakukan, ya toh, pada jam 3 sore sampai jam 4 sore, kemudian sebelum melakukan bola atau main bola ini, kita harus baca Quran surat Yasin dulu. Kemudian setelah main bola kita harus baca Quran surat Al-Waqiah gitu kan. Kemudian di tengah-tengah jeda antara babak 1 dan 2 harus ada sholawatan ini dan itu gitu kan. Nah, itu masuk dalam kategori ibadah. Enggak boleh. Ya, kalau dirutinkan kayak gitu. Tapi kalau sekedar main boleh. Maka harus dibedakan. Contoh penerapan kaidah ini adalah bahwa hukum asal pakaian boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Kamu mau pakai batik? Boleh. Mau pakai apa namanya? Gamis? Boleh. Baju koko? Boleh. Kemeja biasa? Boleh gitu kan. Nah, apa satu-satunya yang melarang tentang pakaian itu? Yaitu tidak menutup aurat. Kamu sempakan rok di jalan? Nggak boleh. Gitu. Ya, atau misal kamu pakai pakaian yang mencirikan orang kafir, kamu pakai bajunya Santa Claus, nggak boleh. Atau ada sejumlah pemuda itu yang bangga kalau pakai kalung salib, nah, itu nggak boleh juga, gitu kan. Nah, atau kamu ikut-ikutan tuh di pawai-pawainya orang-orang kafir, nah, itu nggak boleh juga. Allah Ta'ala. Ya. Kemudian kaidah yang kedua, idat stamaat ibadatani min jinsin wahidin iktafa anhuma bi fi'lin wahidin idza kana al maqsudu wahidan. Kalau ada dua ibadah dari jenis yang sama, maka cukup dilakukan sekali jika maksudnya adalah sama. Contohnya apa? Salat sunnah, gitu kan? Salat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat, salat ba'dal wudu 2 rakaat, salat qobliyah apa namanya? Rawatib juga 2 rakaat. Maka 1 kali sholat 2 rakaat niatnya 3 itu sudah dihitung berpahala 3. Kalau semua sholatnya hukumnya sunnah, jumlah rakaatnya semuanya 2. Tapi kok kemudian sholat qobliyah subuh atau sholat fajar itu 2 rakaat kemudian digabungkan karo subuh, yang satunya sunnah, yang satunya wajib, nggak bisa. Ya. Maka harus dilakukan sendiri-sendiri. Contohnya dalam penerapan kaidah ini apabila seorang telah wudhu, ya, lalu ia masuk ke dalam masjid setelah adzan, ya, maka ia disyariatkan melakukan 3 sholat, yaitu sholat sunnah wudhu, tahiyatul masjid, dan qobliyah. Jadi sudah jelaskan. Maka dalam kondisi seperti ini, ia diperbolehkan untuk melakukan sholat 2 rakaat aja dengan niat 3 sholat tersebut, dan insya Allah akan mendapatkan pahala 3. Ini catatan tambahannya adalah kalau kemudian waktunya mepet. Ya, kalau waktunya masih longgar, masih santai, maka silakan dikerjakan 2 kali 3, artinya 6 rakaat. Itu lebih baik insya Allah. Wallahu ta'ala alam. Kenapa? Karena ada seorang sahabat wanita yang ketika dikatakan Nabi SAW, mintalah sesuatu padaku, kata dia, aku ingin bersama engkau di surga ya Rasul.
Kemudian Nabi SAW mengatakan yang lain. Kemudian dia mengatakan hanya itu yang kuinginkan ya Rasul. Kemudian Nabi mengatakan, ya wes kalau gitu bantu aku dengan memperbanyak rakaat sholat. Artinya apa? Walaupun secara kaidah fikih boleh atau bisa 2 sholat dengan niat 3, yaitu tahiyatul masjid, kemudian sholat ba'dal wudhu, kemudian qobliyah rawatib, maka ya kalau memang memungkinkan dilakukan 3-3-nya dengan jumlah rakaat 6, maka itu lebih baik. Wallahu ta'ala. Yang ketiga, kaidah ketiga, al-jawazu asyari yunafi ad-domanu. Yunafi ad-domana. Sesuatu yang dibolehkan secara syar'i meniadakan kewajiban untuk menggantikannya. Sesuatu yang diperintahkan secara syar'i maka nggak ada kewajiban untuk menggantinya. Contoh, apabila seorang menyewa barang dan menggunakannya dengan sewajarnya, lalu ternyata barang sewa tersebut rusak, maka ia tidak berkewajiban untuk mengganti. Selama, ya toh, bukan kamu yang rusakin. Misal kamu nyewa motor atau mobil, kamu pakai ini normal, ya toh, tiba-tiba rodanya glundung, lepas, gitu. Bukan kamu yang harus benerin, tapi mereka. Tapi mereka ada kayak gitu. Jadi orang-orang yang rentalin mobil udah bobrok nggak pernah diservis, ya tapi tetap direntalin terus gitu kan. Nah, singkat cerita di jalan ada apa-apa ya bukan salah orang ya nyewa, salah yang punya mobil gitu loh ya. Sama kayak rumah nih, rumah. Kamu punya rumah, kamu sewakan. Ya, kemudian kok rumahnya itu tiba-tiba dindingnya rubuh. Nggak ada kesalahan dari penyewa, penyewa nggak ngapa-ngapain tiba-tiba rubuh gitu. Maka ya jangan kemudian kamu nuntut kepada penyewa untuk benerin gitu ya. Nggak bisa. Atau rumah kamu sewakan, catnya masih bagus, ternyata itu musim hujan, gitu. Pas kamu serahkan catnya bagus, setelah selesai setahun catnya kusam, gitu kan. Kan nggak ada salahnya si penyewa. Maka karena nggak ada salahnya penyewa, ya kamu nggak bisa ngeklaim untuk minta duit buat ngecat, ya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.